Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Di satu peristiwa, yaitu Mikrat atau Yesus Kristus diangkat atau terangkat ke surga, ada dua makna dengan tiga amanah. Makna yang pertama adalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan ia diberi kuasa di seluruh alam semesta, di surga maupun di dunia. Makna yang kedua, dari sana suatu hari nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang akan menghakimi orang yang hidup maupun yang mati. Sedangkan amanah yang Yesus Kristus nyatakan ada tiga, yaitu yang pertama, keselamatan berdasarkan pertobatan dan pengampunan dosa. Amanah yang kedua, para murid supaya mengandalkan kuasa dan rahmat Allah Roh Kudus. Dan yang ketiga, para murid hidup penuh syukur dan riang gembira, sukacita sangat tiap-tiap saat. Mari kita coba perhatikan dengan seksama. Makna yang pertama dari Mikrat adalah bahwa Yesus Kristus itu penguasa alam semesta. Yesus Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menguasai surga maupun bumi, bumi maupun surga. Semuanya ada di bawah kuasa Yesus Kristus. Allah Bapa telah menyerahkan kedaulatannya kepada Kristus untuk mengendalikan, untuk mengatur, untuk menguasai, untuk memerintah seluruh alam semesta ini. Setelah Kristus mengalami penderitaan sampai mati di kayu salib, menebus dan menyelamatkan dunia yang berdosa ini, dan ia bangkit pada hari yang ketiga, lalu terangkat atau diangkat ke surga oleh Allah Bapa. Itu berarti bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, tiap-tiap hari marilah kita menyadari, begitu bangun tidur tadi pagi misalnya, kita perlu menyanyi. Kalau saya biasanya menyanyi Kidung Jemaat 19 ayat 1. Saya hafal syairnya yang tempo dulu. Tuhanku Yesus Raja alam raya, ilahi dan manusia, hendak ku turut dan ku kasih, kaulah harta rohku yang baka. Tapi terjemahan yang baru teksnya sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita begitu bangun pagi tiap-tiap hari, atau siang hari, atau malam hari, belajar menyembah
sembahyang kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja penguasa hidup kita. Makna yang kedua adalah bahwa nanti suatu saat yang tidak ada seorang pun yang tahu, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya di zaman akhir, atau biasa orang menyebutnya di hari kiamat. Datangnya Yesus Kristus tidak diketahui kapan. Sewaktu-waktu, tadi pagi-pagi, Opung Doli dari Bang Jer dipanggil Tuhan jam 2 pagi. Oleh karena itu sekarang Bang Jer sedang OTW ke Jakarta. Demikian juga tadi pagi juga Bapak nasi bungkus Pak Kehin yang sering kita makan nasinya, itu juga dipanggil Tuhan. Itu berarti kiamat bagi Opung Doli dan Bapak Kehin, gitu ya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, hari kiamat itu bisa datang sewaktu-waktu. Kiamat pribadi berarti secara personal, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara bisa juga, anak-anak bisa juga dipanggil pulang ke rumah Bapak. Tapi secara universal, secara umum nanti pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Oleh karena itu, Tuhan selalu berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoa sambil siap menyambut datangnya Sang Hakim Agung, Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa meremehkan atau tidak mau tahu kapan Tuhan Yesus datang, sebab sewaktu-waktu bisa datang. Mungkin nanti siang, atau nanti malam, atau besok pagi, atau mungkin masih 1000 tahun yang akan datang. Tetapi justru karena sewaktu-waktu Tuhan bisa datang, maka kita mesti sewaktu-waktu juga selalu siap berjaga, sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sadar bahwa kalau kita berbuat salah segera bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita sekarang coba memperhatikan amanah, atau amanah itu apa ya? Utusan gitu, apa? Pesan yang sangat penting gitu ya. Pesan amanah agung Tuhan kita Yesus Kristus. Pesan yang sangat penting. Sebelum dia naik ke surga, dia pernah mengatakannya. Yang pertama, keselamatan itu berdasarkan pertobatan dan pengampunan dosa. Ini amanah yang pertama, pesan yang pertama dari Tuhan. Keselamatan berdasarkan pertobatan dan pengampunan dosa. Ada banyak orang yang tidak jelas tentang hal ini, bahkan orang Kristen. Bahkan ada rahib yang sangat terkenal, Martin Luther, di abad 14. Dia bersujud, menangis terseduh-seduh di altar karena dia sadar bahwa
Kenapa ya aku tidak bisa mentaati peraturan-peraturan gereja, peraturan-peraturan Alkitab, firman Tuhan. Dan dia menangis terseduh-seduh. Tapi tiba-tiba ia ingat akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa keselamatan itu, kebenaran itu berdasarkan iman. Sola fide. Oleh karena itu, Martin Luther itu segera bangkit dari kesedihannya dan memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, bahwa keselamatan bukanlah usahanya sendiri. Keselamatan bukanlah karena kebajikannya. Keselamatan yang ia terima itu bukan karena segala usaha berbuat baik, tetapi semata-mata adalah pemberian gratis dari Allah. Oleh karena itu Martin Luther bersemboyan sola fide, hanya karena iman. Ada yang kedua, sola gratia, hanya karena anugerah, dan sola scriptura, hanya karena firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keselamatan sekali lagi tidak berdasarkan pada pertimbangan sedikit atau banyaknya antara dosa dan kebajikan. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang memahami keselamatan itu seperti itu. Mereka orang-orang yang percaya ini kemudian berusaha, beramal, berbuat baik, melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya. Sementara kalau berbuat jahat atau berbuat dosa, siti tidak apa-apa lah, nanti ditebus dengan berbuat baik. Itu pikiran, kepercayaan mereka. Kekristenan itu beda dengan mereka. Ini keistimewaan dari orang Kristen. Kita perlu tahu bedanya persis antara iman Kristiani dan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, amanah Kristus adalah mengandalkan kuasa dan rahmat Allah Roh Kudus. Kristus berpesan, bentar lagi setelah aku terangkat ke surga, maka aku akan mengutus Roh Kudus menyertai engkau. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, secara praktis saya selalu ketika seperti saat ini menyampaikan khotbah, memberitakan firman Tuhan, atau dalam percakapan sehari-hari, khususnya dalam percakapan pastoral, saya selalu berdoa dalam hati agar Roh Kudus dan firman Tuhan itu menyapa hati setiap orang. Demikian juga bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, tiap saat tutur kata, sikap, dan perbuatan kita, bahkan pikiran-pikiran kita, hendaklah dikuasai oleh Roh Kudus saja. Kita perlu sadar terus-menerus, jangan kita mengikuti pikiran-pikiran, perasaan-perasaan kita sendiri,
Tapi pikiran perasaan kita mesti ditunduk kepada Roh Tuhan. Itu perlu dilatih tiap-tiap saat. Misalnya ketika kita mau ngomong asu gitu ya misalnya. Karena dipimpin Roh Kudus jadi asem gitu ya. Kalau kita maki-maki harus diubah menjadi kalimat yang lemah lembut. Jangan keluar kebun binatang yang tidak perlu diucapkan. Itu contoh bagaimana kita terus mengandalkan, dibimbing dan dikuasai oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Demikian juga ketika kita mau membaca Alkitab. Di saat lektor membaca firman Tuhan, sebelumnya kita selalu menaikkan doa epiklese. Epiklese itu doa mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Bukan hanya ketika membaca Alkitab, tetapi juga ketika kita berpikir, merasakan, bersikap, bertindak, berbuat sehari-hari. Kita terus mendekatkan diri kepada kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Yang terakhir, yang ketiga, amanah Kristus sebelum naik ke surga adalah supaya para murid itu dipenuhi hatinya dengan rasa syukur dan riang gembira, sangat sukacita. Walaupun Tuhan Yesus pergi naik ke surga meninggalkan murid-murid, tetapi murid-murid merasakan Roh Tuhan Yesus Kristus atau Roh Kudus itu tetap ada sertanya. Maka murid-murid tidak kesepian. Murid-murid Kristus selalu merasa didampingi terus-menerus oleh Tuhan Yesus yang tidak kelihatan, tetapi dalam wujud Roh itu ada. Bukan hanya didampingi, tetapi bahkan di dalam hati para murid. Maka dari itu, mereka melanjutkan kehidupan mereka dengan sukacita. Demikian juga hendaklah saudara-saudara dan saya, kita semua menjalani hidup tiap detik, tiap menit, tiap jam dengan senyum dan muka yang gembira. Tiap detik, tiap jam, tiap hari. Jadi kalau ketemu Bu Bambang Trifosa misalnya, harus senyum ya. Senyum dan muka gembira. Hidup ini adalah anugerah Tuhan kan. Ketika kita bangun pagi-pagi masih bisa bernafas, puji Tuhan. Sebab bisa jadi malam tidur, pagi bablas. Jadi tiap-tiap hari kita bisa menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Bukan berarti bahwa masalah, persoalan hidup kita terus hilang semua, enggak. Tapi dengan kegembiraan, dengan hati yang bersyukur, karena Tuhan beserta kita, Immanuel, maka kita bisa
menghadapi masalah seberat dan sebesar apapun, Tuhan pasti memberi kekuatan kepada kita. Maka jalanilah hidup ini dengan riang, dengan gembira. Amin.